Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam presentasi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya, Nur Aida S, yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri kedua pada sesi ini. Pada kesempatan hari ini, kami, kelompok 3, akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana administrasi kurikulum memainkan peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan turut serta memaparkan materi. Pemateri pertama adalah Janwatri yang akan memaparkan tentang pengertian administrasi kurikulum, khususnya terkait perencanaan dan pengorganisasian kurikulum. Selanjutnya, saya sendiri akan menyampaikan materi terkait pelaksanaan administrasi kurikulum. Dan pemateri terakhir, Ulfa Juliarni Ersahide, akan menutup sesi dengan pembahasan tentang evaluasi kurikulum serta perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari pemateri pertama, Janwatri. Kepada Janwatri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan dua poin penting, yaitu pengertian dan ruang lingkup administrasi kurikulum dengan administrasi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan. Ini mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan kurikulum agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum dapat diartikan sebagai proses pengelolaan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini meliputi berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengembangan kurikulum. Secara sederhana, administrasi kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga dapat menjadi instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Kemudian, adapun ruang lingkup administrasi kurikulum. Ruang lingkup administrasi kurikulum mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Berikut adalah beberapa komponen utama yang menjadi bagian dari administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan tahap awal yang paling penting dalam administrasi kurikulum. Pada tahap ini, dilakukan penentuan tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang akan ditetapkan dalam kurikulum. Pada perencanaan kurikulum ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan tuntunan masyarakat terhadap lulusan pendidikan. Kedua, penetapan standar kompetisi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Ketiga, pemilihan materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Keempat, pengembangan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Dan yang terakhir, penentuan sistem penilaian yang adil dan objektif. Kemudian komponen yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan tahap penerapan kurikulum yang telah direncanakan. Tahap ini meliputi berbagai kegiatan seperti penyampaian materi pelajaran oleh guru kepada peserta didik, penggunaan metode pembelajaran yang telah direncanakan, penilaian hasil belajar peserta didik, pengelolaan sumber daya yang mendukung kegiatan pelajaran. Kemudian komponen yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan proses penilaian terhadap efektivitas dan relevansi kurikulum yang telah diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kurikulum dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Evaluasi kurikulum dapat dilakukan secara internal oleh sekolah atau secara eksternal oleh lembaga independen. Kemudian, komponen yang keempat yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses penyempurnaan dan pembaharuan kurikulum secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan hasil evaluasi. Pengembangan kurikulum dapat meliputi penambahan materi pelajaran baru yang relevan, pembaruan metode pembelajaran yang lebih efektif, perubahan sistem penilaian yang lebih adil dan objektif, revisi struktur kurikulum untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas. Jadi, administrasi kurikulum merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Tujuan utama dari administrasi kurikulum adalah untuk menciptakan kurikulum yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan yang terstruktur, administrasi kurikulum dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Kemudian, poin yang kedua yaitu administrasi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Administrasi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum merupakan aspek penting dalam proses pendidikan. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun peran administrasi dalam perencanaan kurikulum. Administrasi memainkan peran kunci dalam menentukan arah dan fokus kurikulum yang akan diterapkan. Beberapa aspek penting dalam menjalankan administrasi perencanaan kurikulum, yaitu meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tuntunan. Administrasi kurikulum berperan dalam menganalisis kebutuhan dan tuntunan masyarakat terhadap lulusan pendidikan. Ini dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan studi literatur. Yang kedua, penerapan standar kompetisi. Administrasi kurikulum bertanggung jawab dalam menerapkan standar kompetisi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Standar kompetisi ini menjadi acuan dalam menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Kemudian, pemilihan materi pembelajaran. Administrasi kurikulum berperan dalam memilih materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan standar kompetisi yang telah ditetapkan. Proses pemilihan ini melibatkan analisis kebutuhan, relevansi dalam pengembangan zaman, dan ketersediaan sumber daya. Kemudian, pengembangan metode pembelajaran. Administrasi kurikulum bertanggung jawab dalam mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Ini meliputi pemilihan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, penentuan sistem penilaian. Administrasi kurikulum berperan dalam menentukan sistem penilaian yang adil, objektif, dan dapat mengukur pencapaian kompetisi peserta didik. Sistem penilaian yang efektif dapat membantu dalam memantau kemajuan belajar peserta didik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Peran administrasi dalam pengembangan kurikulum. Administrasi juga berperan penting dalam memperbaharui dan meningkatkan kualitas kurikulum secara berkala. Beberapa aspek yang menjadi fokus administrasi dalam pengembangan kurikulum meliputi evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bertanggung jawab dalam menjalankan evaluasi kurikulum untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum yang telah diterapkan. Kedua, revisi kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi, administrasi kurikulum berperan dalam merevisi kurikulum untuk meningkatkan kualitas yang relevansi. Revisi ini dapat meliputi pembahasan materi pelajaran baru, pembaruan metode pembelajaran, atau perubahan sistem penilaian. Kemudian, pengembangan sumber daya. Administrasi kurikulum berperan dalam mengembangkan sumber daya yang didukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Ini meliputi pengadaan buku teks, peralatan pembelajaran, dan pelatihan bagi guru. Kemudian yang terakhir, koordinasi dan komunikasi.
Administrasi kurikulum bertanggung jawab dan dalam mengordinasikan kegiatan pengembangan kurikulum dengan berbagai pihak terkait. Ini meliputi komunikasi dengan guru, kepala sekolah, orang tua, dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi, administrasi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, evaluasi yang berkelanjutan, dan pengembangan yang tertera, administrasi kurikulum dapat berperan penting dalam menciptakan kurikulum yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oke, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Janwatri atas penjelasan yang sangat komprehensif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan materi mengenai pelaksanaan administrasi kurikulum. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pelaksanaan administrasi kurikulum. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan kurikulum dapat dikelola dengan efektif di lembaga pendidikan. Langkah awal adalah perencanaan. Di tahap ini, kita menetapkan tujuan pendidikan, menyusun struktur kurikulum, serta menentukan metode pembelajaran dan penilaian yang akan digunakan. Perencanaan yang matang sangat penting agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Setelah perencanaan selesai, kurikulum mulai diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Ini merupakan bagian dari implementasi, di mana guru dan staf pendidikan bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum sesuai dengan yang direncanakan. Mereka harus memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan materi dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Namun, pelaksanaan kurikulum tidak berhenti sampai di situ. Proses ini juga memerlukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kurikulum di lapangan, sementara evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Jika ditemukan kendala, langkah perbaikan dapat segera diambil. Pelaksanaan kurikulum juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti guru, kepala sekolah, staf administrasi, orang tua, bahkan siswa. Dengan kerjasama yang baik, pelaksanaan kurikulum akan lebih efektif dan hasil pendidikan yang diinginkan lebih mudah dicapai. Selain itu, pengembangan konten pembelajaran juga menjadi fokus utama. Konten yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa akan membuat pembelajaran lebih efektif dan membantu siswa dalam mencapai potensi terbaiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan administrasi dalam pengawasan dan penilaian kurikulum. Pengawasan dan penilaian merupakan elemen penting dalam proses pendidikan karena bertujuan untuk menilai apakah kurikulum yang diterapkan telah mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Langkah pertama dalam pengawasan ini adalah mengukur kinerja kurikulum. Ini dilakukan dengan melihat seberapa efektif kurikulum yang direncanakan dan diterapkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses ini, pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting. Data yang relevan, seperti hasil ujian siswa, penilaian kinerja, observasi kelas, dan masukan dari guru, siswa, serta orang tua, dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum. Analisis ini membantu dalam membuat keputusan yang didasarkan pada bukti nyata, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa saja yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil analisis, umpan balik diberikan kepada guru dan staf pendidikan. Umpan balik ini dapat berupa rekomendasi perbaikan atau apresiasi atas usaha yang sudah dilakukan. Dengan umpan balik yang konstruktif, kita dapat melakukan perbaikan berkelanjutan pada kurikulum. Hal ini penting agar kurikulum selalu berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan juga siswa. Proses pengawasan dan penilaian ini juga tidak bisa dilakukan sendiri,
tetapi membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, staf pendidikan, orang tua, dan juga siswa. Dengan adanya kerjasama yang baik, pengawasan dan penilaian akan lebih efektif dan mendukung perbaikan kurikulum secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkan ke pemateri terakhir, yaitu Ulfa Juliarni Ersahide, yang akan membahas tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kepada Ulfa, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang dua kurikulum yang diterapkan di Indonesia, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kita mulai dengan kurikulum 2013 terlebih dahulu. Nah, kurikulum 2013 atau sering disebut Kurtilas adalah kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 2006 dan menggunakan pendekatan yang lebih holistik untuk mengembangkan kompetensi siswa. Pertama, tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam 3 aspek, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Artinya, siswa diharapkan tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga memiliki sikap yang baik, keterampilan yang memadai, dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, dari segi struktur, kurikulum 2013 memiliki integrasi antara muatan lokal, nasional, dan internasional. Dengan demikian, kurikulum ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Namun, dalam implementasinya, kurikulum 2013 tidak luput dari berbagai tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan yang terbatas bagi guru. Tetapi, kelebihan dari kurikulum 2013 adalah pendekatannya yang menyeluruh dan berfokus pada pengembangan kompetensi holistik siswa, tetapi ada juga beberapa kritik terkait kesulitan dalam implementasi, terutama dalam penilaian otentik yang memerlukan perubahan paradigma serta kebutuhan peningkatan sarana pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum ini merupakan inisiatif terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada guru dan sekolah untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta lingkungan belajar mereka. Kurikulum Merdeka berbeda dari kurikulum sebelumnya karena memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menentukan metode pengajaran, bahan ajar, dan cara penilaian yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. Pada prosesnya, kurikulum Merdeka telah melalui uji coba di berbagai sekolah, termasuk sekolah penggerak. Sebelum diterapkan secara luas, ini penting agar pemerintah dapat melihat tantangan dan peluang yang ada untuk terus mengembangkan kurikulum ini. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Dengan memberikan kebebasan kepada guru, diharapkan proses pembelajaran dapat lebih menginspirasi dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Implementasi kurikulum ini juga dilengkapi dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kurikulum dan memberikan pemasukan untuk perbaikan. Jadi, demikian kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, keduanya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan, tetapi keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian penjelasan dari saya tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih kepada Ulfa Juliarni atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Jadi dari presentasi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa
Administrasi kurikulum adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif. Kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan kompetensi siswa secara holistik. Namun, menghadapi tantangan dalam implementasinya seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta kebutuhan pelatihan guru. Sebagai alternatif, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. Dengan fokus pada minat dan bakat siswa, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci penting dalam memastikan kurikulum ini terus berkembang dan relevan dengan tuntunan zaman. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi terakhir, yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.